Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Siddiq Nurhuda dengan nomor NIM 2421070. Di sini saya akan memaparkan salah satu seni budaya Islam yang sangat terkenal di Indonesia, yang sangat populer di Indonesia, yaitu bangunan kuno. 1. Masjid Menara Kudus. Masjid ini terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan dibangun pada tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. Pendiri dari masjid ini adalah Sunan Kudus. Beliau juga merupakan salah seorang wali songo. Keunikan dari masjid ini adalah bangunannya memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Di masjid ini terdapat menara yang bangunannya mirip dengan bangunan candi agama Hindu dan Buddha. 2. Masjid Sunan Ampel. Masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Ampel. Terletak di Surabaya, Jawa Timur. Dari namanya saja kamu pasti sudah bisa menebak siapa pendiri masjid ini. Masjid yang sangat bersejarah ini turut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, dan didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421. Yang ketiga, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di masa lampau kabarnya masjid ini menjadi tempat pertemuan dari para wali songo. Pendiri dari Masjid Agung Demak adalah Raden Patah. Diperkirakan masjid ini dibangun sekitar tahun 1401. Di dalam kompleks Masjid Agung Demak terdapat kompleks pemakaman para raja-raja kerajaan Demak, termasuk makam Raden Patah yang merupakan raja pertama di kerajaan Demak. Yang keempat, Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Beliau merupakan putra dari Sunan Gunung Jati yang merupakan salah seorang wali songo penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Masjid Agung Banten terletak di sekitar 10 km dari kota Serang, Banten. Di dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam para Sultan Banten dan keluarganya, diantaranya adalah makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima, Masjid Baitur Rahman Aceh. Masjid Baitur Rahman Aceh merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling ikonik. Masjid ini dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Namun pada pula sumber yang menyebut bahwa pembangunannya telah dimulai sejak 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Syah. Masjid yang memiliki 4 menara ini telah mengalami renovasi berulang kali. Hal itu dikarenakan terus meningkatnya jamaah yang datang untuk wisata religi. Dilakukan pula perluasan dan penambahan kubah. Masjid ini memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk. Luas area masjid pun mencapai kurang lebih 4 hektar. Yang keenam, Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede yang berlokasi Sayangan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Masjid tertua di Yogyakarta ini dibangun pada 1587.
Masehi oleh Raja pertama Mataram Islam bernama Danang Sutawijaya atau memiliki nama lain Panembahan Senopati. Konsep masjid ini adalah caturgatra tunggal atau 4 satuan yang terdiri dari keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Hingga saat ini Masjid Gede Mataram masih kokoh dan tetap dipakai sebagai lokasi beribadah masyarakat. Yang ketujuh, Masjid Mantingan. Masjid ini dibangun pada tahun 1481 atau 1559 Masehi oleh Ratu Kalinyamat. Masjid ini terletak di Desa Mantingan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada masa itu, Masjid Mantingan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Dan masjid ini juga merupakan masjid terpenting yang kedua di Kesultanan Demak setelah Masjid Agung Demak. Di dalam kompleks masjid ini terdapat makam Sultan Hadlirin atau Sunan Mantingan dan istrinya Ratu Kalinyamat. Yang ke-8, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal berada di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Masjid Istiqlal memiliki arti harafiah sebagai masjid merdeka yang terletak di bekas Taman Wilhelmina. Masjid merupakan salah satu terbesar kapasitasnya di dunia, yang pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Indonesia pertama Soekarno. Peletakan batu pertama pada 1601 dan selesai pada 1978 serta dilakukan beberapa kali renovasi. Masjid ini bergaya arsitektur dalam modern internasional dan lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral Jakarta. Itulah tadi beberapa bangunan di Indonesia yang udah mendunia dan menjadi budaya yang harus kita lestarikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.